Oke, ketemu lagi di channel kami, Kodokin. Kali ini seperti biasa kami akan membahas seputar hukum yang ada di negara kita. Pada kesempatan kali ini, kami kedatangan salah satu narasumber kita dari pendiri ruang kita, atas nama Marwa Asram. Oke, selamat datang Marwa Asram. Ya, mungkin pada kesempatan kali ini kami akan membahas seputar mengenai ombudsman, ya. Oke, jadi mungkin beberapa menit atau jam ke depan kami akan berdiskusi mengenai apa sih sebenarnya itu ombudsman, bagaimana kedudukannya di Indonesia, dasar hukumnya, dan tugas dan fungsinya bagaimana. Mungkin di langkah awal ini kami akan menanyakan tentang apa sih sebenarnya itu ombudsman. Oke, silakan Saudara Marwa. Iya, jadi saya akan menjelaskannya berdasarkan dari penelitian saya, Kak. Karena skripsi saya itu ada sangkut pautnya dengan ombudsman. Dan saya juga meneliti di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan. Ya, jadi ombudsman itu sebenarnya sudah ada pada zaman, maksud saya belum sudah ada ya, tapi itu digodok dari zamannya Bapak B.J. Habibie. Jadi pada saat B.J. Habibie itu memimpin sudah ada suatu rencana untuk adanya ombudsman di Republik ini. Sampai kemudian masuk di Bapak Gus Dur sebagai presiden itu pada tahun beliau memimpin itu ombudsman juga sudah mulai digodok. Sampai kemudian lahirlah peraturan presiden nomor 44 tahun 2000 itu yang mana menugaskan lahirnya Komisi Ombudsman Nasional. Jadi ombudsman tugasnya itu berdasarkan Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 itu tentang ombudsman. Ombudsman itu adalah badan penyelenggara pengawasan di pelayanan publik. Jadi dia itu adalah pengawasan yang bersifat eksternal. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin melakukan pelaporan terkait dengan pelayanan publik yang menyimpang, itu bisa melapor di ombudsman. Jadi di ombudsman itu biasa dikatakan dengan maladministrasi, seperti itu. Oke, maladministrasi ya. Kemudian kayak mengenai ombudsman ini, kan tadi sempat dibahas tuh ya mengenai maladministrasi. Apa sih sebenarnya itu maladministrasi, supaya masyarakat tahu nih apa sih sebenarnya pengertian maladministrasi itu selanjutnya? Jadi maladministrasi itu sendiri sebenarnya penyimpangan yang terjadi di pelayanan publik. Jadi maladministrasi itu sendiri pada saat saya meneliti itu ada beberapa, itu diatur dalam Undang-Undang nomor 37 tahun 2008. Ada penundaan yang berlarut-larut. Jadi kalau teman-teman mengurus misalnya KTP yang misal itu pengurusannya hanya 1 minggu, tetapi ketika kemudian datang ke Capil itu sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun, itu kan namanya penundaan berlarut, itu bisa melapor di ombudsman, seperti itu. Berarti dalam hal ini perkara atau peristiwa ini bisa dikategorikan ke dalam maladministrasi ya. Oke. Kemudian Kak, ketika ada masyarakat ya yang mengalami kasus tersebut, entahkah itu ke Capil atau ke lembaga yang lain, bagaimana proses atau apa sih syaratnya untuk melapor ke ombudsman itu? Bagaimana Kak? Ya, jadi berdasarkan dari hasil penelitian saya yang saya lakukan di Ombudsman Perwakilan Sulsel itu sendiri, ada 3 tahap yang dilakukan oleh ombudsman. Tapi sebelum masuk ke itu, jadi yang berhak untuk melapor ke ombudsman itu adalah setiap warga negara Indonesia ya tentunya, itu dia yang memiliki identitas melaporkan permasalahannya kepada ombudsman. Nanti pada saat masuk ke tahap pelaporan itu ada 3 langkah yang dilakukan ombudsman. Yang pertama, melakukan pelaporan itu dan melakukan verifikasi. Verifikasinya itu apakah ini masuk dalam ranahnya ombudsman, yang itu tadi maladministrasi yang ada 9 bentuk ya. Saya lupa semuanya, tapi bisa dicek di Undang-Undang 37 tahun 2008 bentuk-bentuk dari maladministrasi itu sendiri. Salah satunya tadi penundaan berlarut-larut. Jadi diverifikasi dulu di ombudsman apakah ini masuk dalam ranah ombudsman atau tidak, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kemudian itu masuk di ranahnya ombudsman, maka itu akan dilakukan pemeriksaan. Dipanggillah semua pihak, pihak pelapor, pihak terlapor. Disitulah kemudian diperiksa apakah laporan itu memang terjadi maladministrasi di dalamnya atau tidak. Itu tahap keduanya. Tahap ketiganya itu adalah kesimpulan dari ombudsman itu sendiri. Jadi setelah tahap pemeriksaan tadi, yang ketiga adalah tahap kesimpulannya. Di situ ombudsman akan memberikan kesimpulan, saran ataupun rekomendasi nantinya. Jadi seperti itu. Oke.
nih, jadi masyarakat di luar sana nih yang masih mencari info tentang bagaimana cara atau prosedur penanganan peristiwa atau masalah mengenai ombudsman ini atau maladministrasi ini, untuk lebih lengkapnya lagi infonya ada di Undang-Undang Nomor 37 ya, Nomor 37 Tahun 2008 tentang ombudsman ini sendiri. Kemudian Kak, ketika ini sudah terjadi, kita sudah melakukan yang namanya tahap ke ombudsman pelaporan. Apakah dalam hal ini, kan ada dua tadi Kak ya mengenai ombudsman ini, ada di provinsi, kemudian ada di pusat. Iya. Kalau di provinsi ini alamatnya di mana supaya lebih lengkapnya lagi nih? Setahu saya kalau di provinsi Sulawesi Selatan itu ada di Alauddin ya. Ruko apa Kak yang dekat McD Alauddin. Oh dekat ini ya Kak, di dekat kampus Unismu ya? Oh iya, iya dekat-dekat situ alamatnya. Tapi kita ketahui sendiri kalau di Sulawesi Selatan sebenarnya ada dua ombudsmannya. Yang pertama itu Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan, dan ada juga Ombudsman Kota Makassar. Cuman Ombudsman Kota Makassar itu dibentuk karena adanya surat keputusan berdasarkan dari wali kota. Oh, iya. Berarti dalam hal ini setiap kabupaten ada ombudsman atau bagaimana? Setahu saya sih ketika saya meneliti, ombudsman itu hanya ada di tiap-tiap provinsi. Cuman saya tidak tahu dasarnya kemudian Kota Makassar membentuk ombudsman ini apa sebenarnya, karena kan setiap daerah pasti mempunyai pengawasan eksternal sendiri seperti inspektorat kan. Ya, cuman kita bingung sendiri sebenarnya Kota Makassar ini membentuk ombudsman Kota Makassar sebenarnya tujuannya apa? Padahal kan ada Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan begitu. Oh iya seperti itu Kak. Berarti di Sulawesi Selatan ini ada dua ya? Iya. Kalau begitu Kak, saya sih sebenarnya cuma saran ya. Mungkin Kakak sepakat atau tidak, silahkan komentarnya bagaimana ya. Berarti dalam hal ini kalau memang di Kota Makassar ada ombudsman itu sendiri, kenapa di kabupaten lain tidak diadakan juga supaya lebih menjangkau masyarakat ya? Mungkin kalau di sekitar, kan Sulawesi Selatan ini luas kan? Mungkin dari daerah yang terpencil mau melapor, tapi mungkin karena terkendala mengenai jarak apa segala macam. Kalau saran atau masukan Kakak mengenai harus diadakan ombudsman di tingkat kabupaten itu bagaimana Kak? Kalau saya sempat menanyakan itu ya, kenapa kemudian ombudsmannya itu hanya ada di provinsi, kenapa tidak ada di kabupaten kota supaya jaraknya tadi itu dekat sama mereka masyarakat gitu kalau melapor. Tapi katanya ini anggaran ya, lagi-lagi kita berbicara anggaran pastinya. Jadi negara belum mampu kemudian untuk mengcover anggaran tersebut jika kita membentuk ombudsman di perwakilan kabupaten kota begitu. Tapi saya sendiri sih melihat sebenarnya substansi dari pendirian ombudsman itu apa sih sebenarnya? Tadi kan kita berbicara soal rekomendasi yang 3 tahapan tadi. Saya sih melihatnya rekomendasi ombudsman sekarang itu walaupun di undang-undangnya sendiri itu mengatakan bahwa rekomendasi ombudsman itu sebenarnya bersifat mengikat dan itu bersifat final begitu, tapi dia juga mengikat. Jadi siapapun yang diberikan rekomendasi dari ombudsman itu sendiri harus mengikuti rekomendasi ombudsman tersebut. Tetapi yang saya lihat sih dari beberapa kasus ada kemudian lembaga ataupun institusi pemerintah yang kemudian diberikan rekomendasi oleh ombudsman tetapi dia tidak menjalankannya gitu. Lantas saya kemudian berpikir, buat apa kemudian ada ombudsman ketika kemudian rekomendasi tersebut tidak dijalankan begitu, walaupun dia mempunyai sifat mengikat begitu. Kan tadi sempat dibahas nih mengenai rekomendasi Kak. Ada beberapa lembaga yang diberikan kewenangan oleh ombudsman sendiri untuk mengenai rekomendasi itu ya. Boleh tahu nggak rekomendasi itu atau lembaganya siapa begitu Kak? Oh begitu. Saya sih baru-baru ini beberapa hari yang lalu saya nontonnya itu Mata Najwa. Iya. Pada saat itu mendengarkan kasus Novel Baswedan. Beliau berbicara tentang adanya rekomendasi dari ombudsman tentang perkara burung waletnya. Isi dari rekomendasi ombudsman itu mengatakan bahwa alat dan barang bukti yang digunakan pada saat munculnya kasus Novel Baswedan ini tentang kasus burung walet itu adalah bukti yang alat dan barang buktinya itu yang mengada-ngada begitu. Yang kasusnya yang memang tidak ada tapi diada-adakan begitu iya. Kemudian keluarlah rekomendasi ombudsman untuk menghentikan hal tersebut, tetapi itu tidak terjadi karena sampai sekarang di Pengadilan Negeri Bengkulu pun menyatakan bahwa SP3 terhadap kasus burung walet Novel Baswedan itu adalah
pemberhentiannya itu tidak sah berdasarkan hukum. Maksudnya kasus ini masih bergulir sebenarnya, walaupun ada rekomendasi ombudsman untuk menghentikan hal tersebut, tapi menurut saya itu tidak dihentikan gitu loh, begitu. Oke. Jadi mengenai ombudsman ini makin menarik ya, kita menggali mengenai apa itu fungsinya, apa itu ombudsman, bagaimana kedudukannya di Indonesia. Mungkin kita mundur sedikit Kak ya, karena saya kira kan di Indonesia ini hanya yang memiliki ombudsman itu hanya dibatasi dari tingkat provinsi saja. Iya. Akan tetapi ada beberapa daerah khusus mengenai dibentuknya ombudsman ini, salah satunya itu di Kota Makassar ini. Kembali lagi Kak ya, mengenai kita melenceng dulu dari kasus Novel Baswedan itu ya. Kita kembali dulu yang hal dasar supaya kita bisa mengedukasi masyarakat semua ini Kak ya, mengenai apa sih sebenarnya itu ombudsman atau bagaimana pola-polanya, tahapannya untuk sampai ke sana. Kalau kita melihat ya Kak, mulai dari awal penelitian sampai sekarang ini, apakah kasus mengenai yang berkaitan ya dengan ombudsman ini, apakah di Sulawesi Selatan ini, terkhususnya kita di Makassar dengan Goa, apakah memang banyak kejadian atau kasus seperti itu, ataukah hanya beberapa kasus? Iya, kalau beberapa kasus ya ada berdasarkan penelitian yang saya lakukan dari tahun 2013 ya, kalau saya tidak keliru, 13, 14, 15, 16, 17 sampai tahun 2018 kemarin itu ada beberapa kemudian pelaporan yang masuk ke ombudsman perihal maladministrasi. Saya menelitinya di Kota Makassar ya. Jadi saya tidak tahu kalau Kabupaten Goa, tapi saya teliti itu di Kabupaten Makassar, dan itu ada beberapa kasus. Tapi paling banyak itu kasusnya yang dilaporkan itu maladministrasi yang terjadi di Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. Jadi orang-orang yang mengurus sertifikatnya di Kota Makassar itu banyak kemudian yang mengalami maladministrasi. Pungli juga itu masuk maladministrasi Kak, penyalahgunaan kewenangan, penundaan berlarut-larut itu juga masuk dalam maladministrasi, dan kebanyakan sih kasusnya terjadi di Badan Pertanahan Nasional. Oke, jadi bagi masyarakat nih yang mengalami kasus serupa, silahkan datang langsung ke kantornya yang beralamat di Aloging, atau paling dekatnya di share aja ya di lokasinya, di Maps mungkin ada ya di Maps Kak ya, mengenai lokasinya itu. Kemudian mengenai info-info lebih lanjut mengenai diskusi kita kali ini, saya kira cukup sekian, atau masih ada yang ditambahkan? Silakan. Kalau saya sih harapannya untuk ombudsman itu sendiri, semoga ombudsman nantinya bisa lebih efektif ya, tujuan didirikannya ombudsman ini bisa juga menjangkau kepada masyarakat di daerah, tidak hanya di Kota Makassar di mana tempatnya dia bernaung, walaupun namanya ombudsman perwakilan di Sulawesi Selatan begitu. Tapi karena Sulawesi Selatannya luas, semoga juga masyarakatnya tahu banyak tentang ombudsman seperti itu. Oke. Jadi informasi mengenai ombudsman ini dari Saudara Marwa Asram SH, saya kira sudah cukup menarik ya, dasar-dasar mengenai ombudsman ini. Kemudian kalaupun ada dari teman-teman yang ingin berdiskusi bersama kami, entahkah itu di Kodok Licin ataupun di ruang kita ya. Nah, kebetulan ini adalah salah satu pendiri dari ruang kita. Jadi bagi siapapun, terkhususnya bagi mahasiswa nih Kak ya, terkhususnya bagi mahasiswa yang lagi mencari wadah untuk berdiskusi, silahkan hubungi di Instagram, ada ya Kak ya? Iya, ada. Instagramnya di ruang kita. Kami sih berharap mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kami bisa bertemu dengan para pendiri ruang kita ya. Kalau sedikit nih Kak ya, kalau di ruang kita berapa sih pendirinya? Ada berapa orang? Ada 4 orang. 4 orang ya? Nah, kami sih berharap mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya kami bisa berdiskusi langsung bersama mereka. Mungkin kita akan mengupas tentang hukum yang ada di Indonesia, ataukah tujuan daripada dibentuknya, didirikannya ruang kita itu sendiri bagaimana, terus bagaimana fungsinya itu ruang kita, apakah hanya untuk mencari sensasi ataukah memang difungsikan untuk edukasi masyarakat yang mengenai apa itu hukum dan lain-lainnya ya. Saya kira bukan hanya sekedar membahas tentang hukum, akan tetapi seluruh edukasi-edukasi yang berkaitan dengan kehidupan kita mungkin akan dibahas di ruang kita ya. Betul. Jadi kalau ada saran tema atau apapun itu, boleh teman-teman komentar di bawah atau DM di Instagram kami, Kodokin. Kalaupun teman-teman mau berdiskusi langsung bersama
ruang kita, boleh juga silahkan hubungi juga ruang kita. Mungkin itu Kak ya. Terima kasih banyak. Kami juga pamit undur diri dari Kodokin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Justisia.